Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yakni ada pengertian dari katalogisasi. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu makna kata dasar dari katalogisasi, yakni katalog. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, katalog memiliki arti yakni cari kartu, daftar, atau buku yang memuat nama benda atau informasi tertentu yang ingin disampaikan, disusun secara berurutan, teratur, dan alfabetis. Nah, sejalan dengan itu, Suhendar tahun 2005 pada halaman 1 menyimpulkan bahwa dalam kaitannya dengan perpustakaan, katalog berarti daftar bahan pustaka, baik yang cetak maupun non-cetak, seperti buku, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Nah, berdasarkan kedua penjelasan di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian dari katalogisasi merupakan proses pembuatan katalog perpustakaan untuk menghasilkan suatu cantuman bibliografis untuk setiap bahan pustaka yang dimasukkan dalam koleksi perpustakaan. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yakni ada pengertian dari katalogisasi. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu makna kata dasar dari katalogisasi, yakni katalog. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, katalog memiliki arti yakni cari kartu, daftar, atau buku yang memuat nama benda atau informasi tertentu yang ingin disampaikan, disusun secara berurutan, teratur, dan alfabetis. Nah, sejalan dengan itu, Suhendar tahun 2005 pada halaman 1 menyimpulkan bahwa dalam kaitannya dengan perpustakaan, katalog berarti daftar bahan pustaka, baik yang cetak maupun non-cetak, seperti buku, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Nah, berdasarkan kedua penjelasan di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian dari katalogisasi merupakan proses pembuatan katalog perpustakaan untuk menghasilkan suatu cantuman bibliografis untuk setiap bahan pustaka yang dimasukkan dalam koleksi perpustakaan. Baik teman-teman, tadi sudah aku jelaskan kan mengenai pengertian dari katalogisasi. Dan yang kedua, kita akan membahas macam-macam dari katalogisasi. Nah, khusus pada pembahasan kali ini, aku akan menjelaskan 4 macam katalogisasi jika kita tinjau dari bentuk fisiknya. Apa saja sih itu? Yang pertama ada katalog buku, kedua ada katalog berkas, yang ketiga ada katalog kartu, dan yang terakhir atau yang keempat ada katalog komputer. Langsung saja kita ke yang pertama, yakni katalog buku. Baik teman-teman, langsung saja kita kupas satu-satu ya. Yang pertama ada katalog buku. Katalog buku ini merupakan katalog yang paling lumrah dan juga paling sering kita temui di perpustakaan ya. Bentuknya mirip sekali seperti buku, seperti itu. Nah, di tiap lembarannya dia berisi lebih dari 2 entry. Bisa 2, 3, dan lebih dari itu. Nah, kelebihan dari katalog buku ini sendiri tentunya dia mudah dibawa kemana-mana, murah, dan juga praktis. Tapi kekurangan dari katalog buku ini dia cepat rusak jika tidak dirawat dengan baik. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada katalog berkas. Bedanya apa sih sama katalog buku? Nah, kalau katalog berkas ini dia hanya berupa lembaran saja. Jadi untuk satu lembar berkas dia berisi 1 entry data saja. Tadi kan kalau di katalog buku satu lembarnya bisa 1, 2, atau lebih entry data gitu ya. Tapi kalau di katalog berkas ini satu lembar khusus isinya 1 entry data. Kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan dari katalog berkas ini? Yang pertama, kelebihannya adalah dia itu mudah dalam pemakaian dan kita tidak perlu antri. Karena kalau kita menggunakan katalog berkas, kita cukup mengambil 1 lembar yang kita inginkan saja. Tidak perlu mengambil 1 bendel buku seperti katalog buku ya. Tapi kekurangannya adalah teman-teman harus membuka penjepit berkas terlebih dahulu. Ya, tidak terlalu sulit lah ya jika dilakukan hanya membuka penjepitnya saja. Kemudian yang ketiga, teman-teman ingat gak nih ada apa yang ketiga? Bener banget, jadi yang ketiga ada katalog kartu. Dari namanya aja udah jelas ya kalau katalog ini berbentuk kartu. Ya bisa dibilang ini katalog berkas tapi versi mini. Nah seperti itu.
Ukuran dari katalog kartu ini tuh beragam. Nah, pada makalah kita jelaskan bahwa katalog kartunya yang kita gunakan ini berukuran 7,5 kali 12,5 cm. Penggunaan dari katalog kartu ini juga hampir mirip seperti katalog berkas. Seperti yang aku bilang tadi, ini adalah bentuk mini dari katalog berkas, seperti itu. Nah, kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan dari katalog kartu ini? Katalog kartu ini ternyata lebih awet teman-teman. Dan apabila kita menemukan atau mau menambahkan daftar buku baru, itu mudah banget dan penggunaannya juga simpel banget seperti itu. Kita tidak perlu membuka membuka bundle seperti katalog berkas, dan juga kita tidak perlu membendel seperti buku. Jadi ya sudah, satu kartu, satu entry data, dan dibuat terpisah-pisah seperti itu. Jadi ketika kita ingin menemukan entry data buku A, ya sudah, kita ambil kartu A saja. Kita ingin menemukan entry buku C, ya sudah, kita ambil kartu C. Seperti itu teman-teman. So simple kan ya? Kemudian yang keempat, ada katalog komputer. Ini yang terakhir ya teman-teman. Jadi di katalog komputer ini justru perkembangan katalog itu semakin pesat. Kenapa seperti itu? Karena katalog komputer ini tentu akan mempermudah kita ketika kita akan mencari entry-entry data yang kita gunakan sebagai rujukan ataupun pustaka. Tapi teman-teman, penggunaan katalog komputer ini masih banyak kendalanya loh. Kenapa ya? Nah, jika kita terapkan katalog komputer ini untuk di sekolah dasar, tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit ya untuk membeli komputer ataupun laptop. Nah, ini bisa jadi kendala yang berarti nih teman-teman. Maka dari itu, dari keempat katalog yang sudah aku jelaskan tadi, teman-teman bisa memilih katalog mana yang paling sesuai dan paling memungkinkan juga relevan untuk diberlakukan di sekolah dasar yang ada. Disesuaikan dengan anggaran dana dan juga kondisi serta dukungan dari sekolah tersebut. Oke, mungkin segitu saja ya penjelasan mengenai macam-macam katalog Kisasi. Dan selanjutnya kita akan beralih ke penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekanku yang begitu cantik dan semangat. Ada Kak Nadia Ika Nur Karimah. Kepada Kak Nadia, aku persilahkan. Oke, selanjutnya yaitu tujuan katalogisasi. Tujuannya apa? Yaitu untuk membantu para pengguna perpustakaan dalam melakukan temu kembali informasi. Nah, menurut Charles Amicater, tujuan pembuatan katalog perpustakaan yaitu ada 3. Yang pertama, memudahkan seseorang menemukan sebuah karya yang telah diketahui. Kemudian yang kedua, menunjukkan buku yang dimiliki perpustakaan dari pengarang tertentu. Dan yang ketiga, yaitu membantu dalam pemilihan buku berdasarkan edisi. Selanjutnya, ada fungsi katalogisasi. Fungsi yang pertama yaitu sebagai alat pengumpul. Fungsinya apa? Yaitu untuk mencatat atau mengumpulkan setiap koleksi yang ada di perpustakaan. Kemudian yang kedua sebagai alat pencari. Tujuannya apa? Yaitu untuk mencari dan menelusuri koleksi yang dicari di bawah entry-entry dari koleksi atau karya tersebut. Kemudian yang ketiga, memberikan petunjuk lokasi buku yang disusun di perpustakaan. Kemudian yang keempat, sumber yang memberikan alternatif pilihan karya. Dan yang kelima, sumber penyusunan bibliografis. Nah, fungsi dari katalognya yaitu menunjukkan tempat suatu buku atau bahan lain dengan menggunakan simbol-simbol. Yang kedua, sebagai alat atau sarana yang disediakan perpustakaan untuk menemukan kembali bahan pustaka. Dan yang ketiga, mendaftar semua buku dari bahan lain dalam susunan alfabetis. Kemudian yang keempat, memberikan kemudahan untuk mencari suatu buku atau bahan lain di perpustakaan. Oke, selanjutnya. Nah, ada prosedur pengkatalogisasi. Kegiatan pengkatalogan itu secara garis besar dapat dibagi ke dalam 2 kegiatan. Yang pertama, pengkatalogan deskriptif, dan yang kedua, pengindeksan subjek. Yang pertama, pengkatalogan deskriptif itu mengacu pada fisik bahan pustaka. Fisik bahan pustaka itu apa aja? Yaitu judul,
karang, jumlah halaman, dan lain-lain. Kegiatannya yaitu berupa membuat deskripsi bibliografi, kemudian menentukan tajuk entry utama dan tambahan, pedomannya yaitu AACR dan ISBD. Kemudian kegiatan prosedur pengatalogisasi yang kedua yaitu pengindeksan subjek. Nah, ini berdasarkan pada isi bahan pustaka atau topik yang akan dibahas. Kemudian kegiatannya itu mengadakan analisis subjek dan menentukan notasi klasifikasi. Pedomannya apa? Yaitu bagian klasifikasi, daftar, tajuk subjek, dan tesaurus. Kedua kegiatan ini itu menghasilkan cantuman bibliografi yang disebut sebagai katalog yang merupakan ringkasan bahan pustaka. Baiklah teman-teman, akhirnya kita sampai di pembahasan yang terakhir, yakni pembuatan kartu katalog. Bagaimana sih cara membuat kartu katalog? Gampang sekali teman-teman. Yang kita perlukan hanyalah dua, yakni yang pertama kartu katalog dan yang kedua temporary slip atau T-slip. Nah, mengenai yang pertama yakni kartu katalog, kita memerlukan sebuah kartu yang terbuat dari kertas dengan lebar 7,5 cm dan panjang 12,5 cm. Nah, kartu ini bisa kita buat sendiri dari kartu karton atau kita membeli yang sudah jadi saja ya teman-teman. Terserah teman-teman, enaknya seperti apa. Nah, jangan lupa ketika nanti sudah terbentuk menjadi kartu, pada bagian bawah tengah kartu tersebut, teman-teman berikan lubang kecil agar nanti bisa ditusuk oleh pengaman ya, agar bisa dijadikan satu kartunya. Nah, yang kedua yakni temporary slip atau T-slip. Apa sih temporary slip ini? Temporary slip sendiri adalah tempat untuk mencatat keterangan detail dari buku tersebut. Nah, isinya apa aja nih? Nah, isi dari T-slip sendiri ada nomor penempatan buku, judul buku, nama pengarang, nama penerbit, kota terbit, tahun terbit, ilustrasi buku tersebut, ukuran buku, dan sebagainya. Nah, seperti itu teman-teman mengenai kartu katalog dan juga temporary slip. Nah, teman-teman, cukup sekian ya penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Jika ada yang masih kurang paham, bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.